Kalian tahu yang bikin aku tuh tambah semangat mendukung Pak Anies? Ini biar rakyat Indonesia tahu. Selama ini kan rakyat Indonesia nggak tahu kayak mana mati-matiannya aku berjuang di TikTok aja ya, khususnya ya, dari 3 tahun yang lalu. Kata biawak-biawak pembenci Pak Anies tuh tahu kalian? Kata berang-berang tuh, orang yang bertungki berjemaah tuh, pembenci Pak Anies tuh, apa kata mereka? Anies mana mungkin diusung oleh parpol? Nggak ada satupun parpol yang mau mengusung dia begitu. Itu yang pertama. Yang kedua ada yang taruhan-taruhan mobil juga. Sekarang batang hidung sama batang gigi udah kan nampak lagi. Udah dideklarasikan diusung oleh Nasdem. Apa kata para biawak bertungki itu, pembenci Pak Anies itu? Oh, satu partai mana cukup presidensial threshold? Jadi ambang batas 20% itu nggak cukup katanya. Dah, gabunglah PKS. Dam. Belum cukup juga. Gabunglah Demokrat. Dam. Belum cukup juga. Wah, banyak begini, begitu. Sap, adalah yang kemarin membelot lah ya kan. Minta jatah wapres. Aku udah prediksi kalau sama yang itu, yang keluar dari koalisi perubahan tuh aku nggak setuju memang. Ya kan? Memang nggak setuju aku dari awal pun. Karena bukan apa-apa. Muatan politisnya kencang gitu, woy. Pak Anies kalau dipasangkan sama yang udah keluar tuh, ya kalah Pak Anies. Jamin aku kalah Pak Anies. Kalau sama PKB ini yang ketiga ini memang lah sanggup terbendung lagi. Tsunami politik mana sanggup kalian bendung pakai beton. Mendung tsunami politik itu mendungnya pakai pikiran yang waras, rasional. Tapi kenapa ini memang nggak sanggup bendung? Karena pembenci Anies ini udah nggak pakai rasional lagi dia. Cara berpikir politiknya udah nggak cara rasional lagi. Jadi yang mau aku bilang sama kalian, katanya orang ini nggak mungkin jadi presiden, nggak mungkin bisa daftar di KPU. Tapi kok orang ini pula yang mau mendaftarkan diri di awal-awal ya? Enaknya jadi pendukung Pak Anies. Semakin besar kalian cara untuk menjegal Anies, maka semakin besar juga peluang Anies untuk jadi presiden. Nah, percaya kalian? Dan kalian nggak usah percaya sama aku. Karena tipikal bangsa yang majemuk, tipikal masyarakat Indonesia semakin banyak, semakin kuat, semakin bertubi-tubi dijegalnya putra-putra terbaik bangsa, semakin banyak pula dan semakin besar pula masyarakat Indonesia ingin mencari tahu apa sebenarnya jejak rekam yang ditutup-tutupi oleh sebagian pihak di luar sana, biawak-biawak kering sana, pembenci Pak Anies itu, supaya masyarakat nggak tahu. Jadi semakin besar pula lah masyarakat itu mencari tahu. Apalagi di Aceh, kampung aku, ya kan? Saudara aku Melayu lagi, aku kan putra Aceh, berdarah Melayu juga. Ya malah pasti Pak Anies. Selera mereka itu, apa kata pesan indah tuh kami? Kau carilah besok kalau kau besar nak, Bade, kalau kau besar besok, kalau kau pilih pemimpin, kau tengok agamanya dulu. Karena orang yang beragama aja, orang yang kuat keagamaan saja kadang-kadang bisa salah dalam memimpin. Bagaimana orang agamanya yang tidak kuat? Itu tolak ukur yang pertama. Nggak usah masalah track record ini pendidikan itu, nggak usah kalian tanya lagi Anies Baswedan nih. Kalian beli pun nggak dapat lagi macam dia. Profesor, dokter, humanis, cendekiawan, intelektual, cerdas, smart. Kemarin diundang lagi ke forum internasional Malaysia. Iya, nggak tahu aku bilang aja cukup banyak kali. Ngeri Pak Anies nih. Pak Anies mau kalian lawan. Sempat lecet aja kulit abang angkat aku dua-dua tuh sebelum pendaftaran KPU, aku cari kalian. Pakai tunggul nibong tuh kipas di gigi kalian. Pendukung Pak Anies makin lama makin solid dari Sabang sampai Merauke, dan aku selalu mendoakan wabil khususan buat pendukung Pak Anies dari Sabang sampai Merauke, dan wabil khususan bagi calon-calon pendukung yang akan segera mendukung. Semoga Allah membukakan rezekinya, dipermudah segala urusannya, dan dilindungi dari orang-orang yang zalim, dan tentunya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan capek-capek lah kalian ya buat pembenci Pak Anies. Ya, biawak-biawak dengar nih, jangan capek-capek kalian menyerang Anies nggak mungkin jadi presiden. Kalian pikirkan aja dulu wakil-wakil kalian ya. Jangan pikirkan Pak Anies biar pikiran kami aja. Mau kami antar nanti ke istana, aku mau tidur 2 malam di istana kalau Pak Anies jadi presiden. Mau ceritakan masalah banyaklah masalah. Mau ceritakan semua sama dia nanti. Yang lucu kan, mama aku di kampung nelpon tadi malam. Bade, mama pula dia bilang, nggak tahu dia mama ini adalah mama pendukung Pak Anies dan mamanya adik angkat Pak Anies. Kenapa rupanya mak? Ada orang yang nggak bertanggung jawab datang ke mama. Jangan kalian pilih Pak Anies. Nanti PKH yang ini uang bantuan itu nggak dapat lagi kalau Anies menang.
Jadi apa Mama jawab, Mak? Ya Mama jawab aja. Kayak mana nggak dapat PKH? Sedangkan itu tanggung jawab negara, siapapun presidennya tetap dapat. Apalagi Pak Anies, agamanya cukup kuat. Udah otomatis orang-orang yang nggak mampu, anak-anak yatim, kaum duafa tetap paling diutamakan. Mama aku dilawan di kampung, ya matilah kalian. Orang aku adik angkatnya Pak Anies. Mama aku itu berarti, ya udah pasti keras lah dia. Matilah kalian mencari. Masa sampai segitu ya kalian fitnah Anies. Kalau jadi Anies jadi presiden PKH, apalagi BLT gak dapat. Alah, kampungan. Ini aku pesan sama kalian yang datang ke tempat mama aku, tumbuk kalian nanti. Mama aku keren juga deh. Kalau Pak Anies jadi presiden, kata mama aku, lebih lagi PKH tuh sama bantuan untuk masyarakat. Karena agamanya kuat, dia pun pasti nggak bisa melihat saudara-saudaranya itu mengalami kesulitan, apalagi masalah ekonomi. Nah, pastilah. Keren kali mama aku.